Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Iksan Widiatmoko. Saya dari Rombel D dengan NIM 2401050140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya di SDN 1 Sumberjo dan juga di gabungan dengan filsafat idealisme. Oke, di sini saya pertama-tama akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakangnya adalah filsafat pendidikan itu menjadi dasar dalam pembentukan arah dan tujuan pendidikan nasional. Filsafat idealisme memandang bahwa realitas tertinggi terletak pada ide atau pikiran dari manusia itu sendiri. Dalam konteks pendidikan di SDN 1 Sambirejo, pendekatan ini menekankan pembentukan karakter, moral, dan juga pengembangan potensi intelektual peserta didiknya. Oke, masuk ke pengertian dari filsafat idealisme. Untuk filsafat idealisme itu adalah pandangan yang menekankan bahwa kenyataan sejati bersumber dari ide atau roh dari seseorang. Dalam pendidikan, idealisme mengajarkan bahwa pengetahuan dan nilai-nilai bersifat abadi dan juga universal. Tujuan utamanya untuk apa? Tujuan utamanya uh, pendidikan menurut aliran ini adalah membentuk manusia yang bermoral dan juga berbudaya serta juga berpikir secara rasional. Untuk tokoh-tokoh idealisme di sini saya memberikan empat dari tokoh yang mencetuskan idealisme. Yang pertama ada Plato. Dari Plato itu menekankan dunia adalah ide sebagai sumber kebenaran sejati. Dan juga ada Immanuel Kant. Uh, Dia juga uh, mengatakan bahwa menggabungkan rasionalisme dan empirisme dalam pemikiran ideal. Dan George Berkeley menyatakan bahwa realitas tergantung pada persepsi manusianya sendiri. Untuk yang terakhir ada Hegel. Hegel itu mengembangkan konsep dialektika dan juga memahami ide absolut. Untuk prinsip-prinsipnya, di sini saya memberikan yang pertama adalah pendidikan itu bertujuan untuk membentuk kepribadian ideal manusia. Dan selanjutnya, nilai-nilai moral dan spiritual lebih penting dari aspek material. Dan ada juga guru itu berperan sebagai teladan dan juga pembimbing moral. Proses belajar mengajarnya itu diarahkan pada pengembangan rasionalitas dan juga etika. Untuk penerapannya di SDN Sambirejo sendiri, penerapan filsafat idealisme di SDN Sambirejo tercermin dalam kegiatan pembelajaran yang menekankan kembali lagi nilai moral, disiplin, dan juga tanggung jawab pastinya. Dan juga guru menanamkan nilai-nilai positif melalui keteladanan serta penguatan karakter dalam kegiatan maupun intrakurikulernya ataupun dari ekstrakurikulernya. Dan di sini saya akan membahas apa saja peran guru dalam penerapan idealisme. Untuk guru di SDN Sambirejo sendiri itu tidak hanya berperan sebagai apa ya katanya penyampai penyampai pengetahuan saja, tapi juga sebagai pembimbing moral dan juga karakter. Karena kurikulum kita juga sudah merdeka yang dimana uh, siswa itu kan tidak berpatokan satu pintu ke guru gitu loh. Jadi siswa yang lebih aktif daripada guru. Dan juga guru menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan juga mendorong peserta didik berpikir kritis dan juga reflektif.
Untuk dampak yang terjadi ke peserta didik itu adalah memberikan dampak positif terhadap perkembangan moral dan juga intelektualnya. Siswa menjadi lebih disiplin, beretika, yang paling penting itu, dan juga memiliki semangat belajar yang tinggi. Selain itu, mereka juga mampu untuk menghargai nilai kebenaran, keindahan, dan yang paling penting adalah kebaikan. Untuk kendala dan solusinya, untuk kendala terlebih dahulu, kendala yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan sumber daya pendidikannya, perbedaan karakter peserta didik, dan pengaruh lingkungan luar sekolah. Yang sering saya ucapkan juga bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat, karena murid-murid juga sekarang bisa dilihat uh, dia itu berapa jam di sekolah dan juga berapa jam di rumah, pasti banyak di rumahnya. Maka dari itu, pendidikan yang paling penting adalah pendidikan yang ada di rumah. Dan juga solusinya yang dilakukan oleh guru adalah yang pertama bukan dari gurunya, tapi dari uh, bagaimana guru itu bisa meningkatkan kompetensinya dulu. Jangan ke murid dulu. Jadi kita introspeksi dulu bahwasanya kita bagaimana sih untuk bisa mengajarkan yang baik. Kita juga harus meningkatkan kompetensi uh, gurunya dulu dan juga kita sebagai calon pendidik. Dan yang paling penting juga ada kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua ini juga menurut saya sangat penting karena harus ada timbal balik, maksudnya bagaimana guru itu melaporan ke orang tua dan juga orang tua itu bagaimana melihat perkembangan anaknya di rumah dan juga bisa menyampaikan ke guru biar bisa mengevaluasi bersama-sama. Dan juga penanaman nilai-nilai melalui kegiatan rutin sekolah. Ya tadi, jangan hanya di jam pelajaran saja, bisa ditaruh juga di ekstrakurikulernya. Udah, singkat saja dari saya presentasi kali ini. Saya juga akan membacakan simpulan dari presentasi yang saya presentasikan, bahwasanya filsafat idealisme itu menekankan pentingnya pembentukan karakter dan juga moral di dalam pendidikan. Di SDN 1 Sumberjo sendiri itu menanamkan nilai-nilai idealisme diterapkan melalui keteladanan guru, pembelajaran yang bermakna, dan juga pembiasaan sikap yang positif. Dengan demikian, peserta didik itu diharapkan menjadi pribadi yang berilmu dan juga berakhlak mulia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah perilaku, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.